Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat selalu. Semoga dalam lindungan yang maha kuasa dan penuh semangat. Oke, langsung saja, nggak perlu banyak basa-basi. Kita lanjutkan materi yang minggu kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang semangat nasionalisme pada waktu era masa penjajahan Belanda. Kemudian kita akan mempelajari tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan, tapi di era pendudukan Jepang. Nah, sedikit cerita, kenapa kok bisa ya Jepang itu menduduki Indonesia. Saya tarik mundur ke belakang lebih jauh lagi. Sebetulnya Jepang itu merupakan negara nih, kalau bahasa gaulnya gitu kan ya, bahasa gaulnya Jepang dulu itu adalah negara yang mana orang-orangnya itu senang gelut, suka berantem gitu ya. Kenapa? Karena dulu orang-orang yang kaum samurai, tahu kan, yang bawa katana itu, yang bawa pedang itu kan disimbolkan atau sangat diagung-agungkan. Orang yang pandai katana, orang samurai itu diagung-agungkan. Nah, kenapa? Berarti kan tandanya mereka itu suka gelut. Nah, kemudian datanglah Amerika ke pelabuhan Jepang yang memaksa untuk membuka pelabuhannya Jepang. Setelah Amerika datang, bangsa Jepang sadar, wah, ketika melihat kita itu sudah terlalu banyak jauh ketinggalan dari negara-negara barat gitu kan, negara Amerika, Eropa dan sebagainya. Nah, kemudian terjadilah yang namanya restorasi Meiji, yang pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Meiji itu. Apa itu restorasi Meiji? Restorasi Meiji misalnya MEIJI Meiji ya. Nah, dia membawa semangat perubahan di Jepang pada waktu itu. Jadi dia ingin berubah, bahwa Jepang itu tidak tidak boleh seperti ini terus gitu loh. Jadi Jepang itu harus berubah mengikuti perkembangan zaman pada waktu itu. Nah, kemudian oleh Kaisar Meiji, orang-orang Jepang itu dibawa ke Eropa, ke Amerika untuk belajar gitu kan, tentang persenjataan, tentang ilmu pengetahuan, tentang apapun lah yang mereka dapat terapkan di Jepang, termasuk teknologi. Nah, kemudian pada saat itulah mereka sadar bahwa mereka itu harus berinvasi ke luar negeri. Mereka membawa semangat imperialisme dan kolonialisme atau penjajahan. Maka akhirnya datanglah mereka ke Asia Tenggara. Nah, sebelum datang ke Asia Tenggara, ada satu peristiwa penting yang membuat Jepang mampu masuk ke daerah atau kawasan Asia Tenggara. Ada yang tahu atau yang masih ingat dengan peristiwa tersebut? Ya, Jepang membom Pearl Harbor atau pangkalan militer di Samudra Pasifik miliknya Amerika. Dengan dibomnya Pearl Harbor atau pelabuhan Pearl itu ya, milik Amerika oleh Jepang, akhirnya mereka mampu dengan leluasa masuk ke daerah-daerah Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada waktu itu. Nah, kemudian pada tanggal 11 Januari 1942 Jepang mendarat di Indonesia dengan menguasai Kalimantan. Itu yang pertama. Nah, pada awal kedatangan Jepang di Indonesia itu disambut dengan gegap gembira. Masyarakat Indonesia pada waktu itu beranggapan bahwa Jepang sudah mampu mengusir Belanda. Jepang mampu menaklukkan militer Belanda yang ada di Indonesia pada waktu itu. Makanya masyarakat Indonesia ini percaya nih bahwa Jepang itu adalah penyelamat bangsa Indonesia. Nah, mereka membawa propaganda atau semangat panji-panji dengan semboyan 3A. Apa itu? Kita
bisa lihat cek gambarnya ya. Ini ejaan lama ya, bahwa Jepang itu adalah, dia menganggap bahwa sebelum ada 3A ini, Jepang itu beranggapan bahwa kami adalah saudara tua Indonesia karena sama-sama dari Asia ya, maka kami akan menyelamatkan atau membebaskan rakyat Indonesia dari pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Dengan semangat Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang adalah pemimpin Asia. Propaganda tersebut yang membuat masyarakat Indonesia itu bersimpati terhadap Jepang. Nah, selain itu, selain propaganda yang mengatakan bahwa Jepang adalah saudara tuanya Indonesia, Jepang juga melakukan sejumlah kegiatan yang ada di Indonesia seperti ekonomi, kemudian militer, sosial, dan budaya. Kita cek di, nah ini, pendudukan Jepang itu mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, yakni bidang politik, ekonomi, militer, sosial, pendidikan, dan budaya. Saya akan jelaskan beberapa part saja ya, nggak semuanya. Yang pertama adalah ekonomi mungkin ya. Ekonomi. Nah, Jepang itu akan melakukan kebijakan dumping. Ada yang pernah dengar kebijakan dumping? Ya, kebijakan dumping itu adalah dengan cara menjual harga barang lebih murah di dalam negeri dibandingkan di luar negeri. Misalkan nih, Indonesia itu mempunyai tembakau katakanlah, itu dijual murah di Indonesia tapi dijual mahal di luar negeri. Itu adalah kebijakan dumping. Nah, itu akan menyelamatkan ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu. Kemudian Jepang juga mutar lagu-lagu kebangsaan Indonesia, khususnya Indonesia Raya, di radio di Jepang. Kemudian Jepang sudah berani mengibarkan bendera merah putih sejajar dengan bendera Jepang pada waktu itu. Selain itu, Jepang juga membentuk organisasi-organisasi militer di Indonesia, seperti contohnya adalah Heiho, PETA, Senendan, Keppodan, Fujinkai, Jawa Hokai, dan Shikakutai. Itu ya, kalian bisa baca di buku paket itu ada, atau kalian bisa search sendiri itu. Nah, kemudian di pendidikan, Jepang itu salah satu yang terkenal sistem pendidikannya adalah Hako Ichihu gitu ya. Nah, kewajibannya adalah mereka harus hormat terhadap kaisar Jepang pada waktu itu. Nah, selain itu, kalau kalian punya kakek buyut mungkin ya, saya dulu punya kakek, sekarang sudah meninggal. Beliau itu hafal lagunya Jepang, lagu kebangsaannya ya, yaitu Kimigayo. Jadi dulu militer Jepang itu selain membuat organisasi militer, mereka juga mewajibkan masyarakat Indonesia untuk menghafal lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo. Seperti itu. Itu adalah pendudukan Jepang yang berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Nah, itu awalnya manis gitu ya. Awalnya manis, lama-lama pahit ya, kayak pacar mungkin. Gitu ya. Jadi awalnya manis, lama-lama pahit. Nah, ternyata kesini Jepang itu menginvasi Indonesia itu hanya untuk kepentingan negaranya sendiri, seperti mereka mengeruk sumber daya, kemudian seperti kebijakan Romusa atau kerja paksa pada waktu itu. Nah, itu adalah salah satu kejahatan Jepang di Indonesia. Nah, kemudian tumbuh berkembang semangat kebangsaan Indonesia untuk melawan Jepang itu tidak hanya melalui perundingan saja, tetapi juga non kooperatif. Selain perundingan itu ya, kalau kooperatif mungkin bekerja sama dengan Jepang, atau mungkin ya itu tadi bisa dengan perundingan, atau mungkin dengan kerjasama yang menguntungkan kedua pihak, baik Indonesia ataupun Jepang pada waktu itu. Nah, kemudian non kooperatif seperti apa? Perlawanan non kooperatif ya, seperti menumbuhkan semangat
intelektual untuk melawan Jepang. Nah, itu kan juga salah satu bentuk perlawanan. Kemudian pemberontakan yang seperti kita ketahui bahwa terjadi kekerasan pada waktu itu terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, itu dulu untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar Google Classroom seperti biasa. Untuk untuk teman-teman yang malu mungkin bisa WA pribadi ke saya. Seperti biasa, seperti itu. Selamat pagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.